Yesus luar biasa. Saya dikasih tema itu membangun karakter Kristus di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 21 Filipi pasal 3 atau ayat Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Sudah dapat semua? Ya, kita baca. Saya yang ganjil, saudara yang benar. Nanti yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya baca dulu ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dan tiada diberikan sedikit pun bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu adalah keselamatan dari sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30 sama-sama. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu mendengar tentang aku. Amin. Ya. Hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, apa itu berpadanan? Nah, berpadanan itu apa itu? Berpadanan seimbang. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, siapa dulu yang diciptakan? Adam. Terus Adam disuruh cari teman yang sepadan. Ya, teman yang sama. Iya kan? Terus disuruh cari, dapatnya dia? Moses dapatnya? Dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Belum mendapat, dicari lagi. Ya. Dia dapat, dia nggak dapat. Pertama dia cari, dia nggak dapat. Terus segitu dia bilang, aduh, kok nggak ada yang sama yang kayak saya ya? Saya kayaknya ganteng loh. Ya. Si Adam bilang, saya ini kan kayaknya ganteng loh. Tapi kok kenapa yang diciptakan oleh Tuhan yang disuruh saya pilih itu kok bukannya aneh-aneh ya? Ada yang monyong, ada yang hidungnya mancung. Tapi itu kayaknya nggak sama kayak saya. Terus, nah berarti waktu Tuhan suruh Adam mencari, apakah Adam sudah bekerja? Ayo, mencari sudah kerja belum? Sudah. Dia cari dari pagi sampai malam ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya, terus dia capek nggak? Capek, dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan katanya, dia tidak, Adam, kamu sudah dapat orang yang aku suruh itu? Tuhan, aku nggak mendapatkannya Tuhan. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu tidur aja. Tidur kan? Terus diapain sama Tuhan? Dicabut tulang rusuknya, nggak tahu tulang rusuk sebelah apa, kanan kah kiri kah nggak tahu. Yang penting dicabut tulang rusuk satu. Ya, terus dibentuk oleh Tuhan menjadi apa? Manusia yang cantik. Begitu tuh si Adam bangun, dia lihat, kok ada di sampingku, siapa ini? Nah, lalu dia disuruh kasih nama Hawa. Sepadan. Artinya
seimbang. Walaupun berlainan jenis, tetapi sepadan. Laki-laki dan perempuan sepadan. Ya, jadi hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan kita harus seperti Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita seperti Tuhan Yesus, lalu apanya yang harus seperti Tuhan Yesus? Hah? Karakter kita harus seperti Tuhan Yesus. Karakter kita harus seperti Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus itu bagaimana ya? Kasih, penyayang, Kasih, lemah lembut, sabar, kesabaran. Hah? Apa lagi? Lemah lembut. Ada 9 kan? Iya. Terus yang terakhir adalah penguasaan diri. Ada 9. Coba kita buka di dalam. Kayaknya udah banyak yang lupa. Buah-buah roh. Ya kan? Nah, buah-buah roh ada di mana ya? Galatia berapa ya? 5. Ayo. Galatia 5 ayat berapa, Moses? 1-10. Apa? Ayo. 22 sampai berapa? 23. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, tenang, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita harus hafal loh, harus tahu loh. Ya, inilah karakter Kristus, sifat-sifat Kristus yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak sempurna, tetapi harus menuju kepada kesempurnaan. Harus mau dirubah, harus mau diajar. Kita banyak anak Tuhan yang nggak mau diajar tuh. Ya. Coba kita buka di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacain ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, apalagi untuk menyatakan kesalahan, apalagi untuk memperbaiki kelakuan, apalagi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus mau diajar nggak? Harus mau diajar. Ini coba si Jero, kalau nggak diajar, nggak bakal dia jadi anak yang terdidik. Dia lihat-lihat, lari-lari, kabur-kabur. Ya, kayak si Isa. Ya kalau nggak diajar, dia ngamuk-ngamuk, banting-banting, terus dari kita apa? Cedukin kepalanya ke tembok. Bener nggak? Nah, makanya kita harus apa? Mau diajar. Kata firman Tuhan. Ya, di dalam Amsal 10 ayat 1. Ayo, anak sekolah minggu, ayat hafalannya apa tuh? Amsal 10 ayat 1. Coba dibuka. Coba. Nah, hafal dia nih. Ayo, kalau hafal, ayo silahkan. Alvaro udah hafal tuh. Ayo, ayo. Alvaro, kan udah bisa hafal, ayo. Ayolah. Tahu, benar Joena. Tapi suka lupa-lupa. Ayo, Moses
Amsal 10 ayat 1. Boleh jadi aja nggak yang baca? Hah? Hah? Apa enggak? Amin. Iya. Dibilang anak. Status kita di hadapan Tuhan apa? Anak. Enggak kanak-kanak. Kanak-kanak sama anak beda. Kanak-kanak di bawah 5 tahun. Kalau anak-anak udah di atas 5 tahun. Jadi kita statusnya apa di hadapan Tuhan? Anak-anak. Coba kita baca sekali lagi. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal mendatangkan ketaatan bagi ibunya. Kalau anak bijak, kata bijak artinya apa ya? Kata bijak apa artinya ya? Ini udah diajarin lo di sekolah minggu lo. Habis awas. Anak yang bijak bagaimana? Apa artinya bijak? Ayo. Si Putra juga tuh udah di YouTube. Ayo. Dia juga. Oma ngajarin lo. Anak yang bijak. Ayo. Jangan diam aja lu Putra. Suara lah. Ya. Anak yang bijak. Pengertian kata bijak apa? Hah? Bijak adalah rendah hati. Terus udah gitu? Banyak apa? Dia cerdik. Dia apakah pintar? Cerdas. Cerdik dan pintar itu beda. Saya selalu suka katakan dan saya selalu ulang-ulang katakan. Karena kata firman Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kata Tuhan, orang yang pintar adalah kebodohan. Kebodohan siapa? Kebodohannya. Jadi kepintaran dan kecerdikan berlawanan sekali. Kalau orang yang cerdik, orang yang rendah hati, orang yang bijak, orang yang mau diajar. Kata firman Tuhan, harus mau diajar, harus mau dinasehatin, harus mau diapain lagi? Dididik. Dididik sama Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Alvaro, dengar nggak? Harus mau dididik. Dididik susah nggak? Susah. Anak sekarang lebih senang ikut yang jelek, lebih senang ikut yang nggak benar, dan lebih cepat ingat yang kotor daripada yang baik. Kenapa? Karena yang baik itu susah diajar. Tetapi kata firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 8 sampai 10, kita harus ulang-ulang katakan. Katakan apa? Katakan kebaikan. Kebaikan ada di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Ya. Ulang-ulang itu kebaikan dikatakan terus pada saat engkau tidur, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau makan, harus diperkatakan kebaikan itu supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi anak yang baik, membangun karakter Kristus. Kan tadi juga ada kan di dalam karakter buah-buah roh, kebaikan, ya kan? Kebaikan, kesabaran, kebaikan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah di dalam iblis ada kebaikan? Nggak ada. Nggak ada. Yohanes 10 ayat 10 katakan,
Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, menciptakan, membinasakan. Ya. Jadi apakah ada kebaikannya iblis? Nggak ada. Tapi kita banyak yang senang loh ikut yang jelek loh. Benar nggak? Kita senang loh ikut yang jahat loh. Dan cepat sekali ya kita ikut yang jahat. Nah inilah perbedaannya. Kepintaran dengan kecerdikan. Kepintaran menuju kepada orang yang bagaimana? Yang bebal, yang licik, orang yang suka melawan, orang yang suka apa? Memberontak, orang yang bagaimana? Sombong, orang yang bagaimana lagi? Egois, mau menang sendiri. Tuhan gak suruh kita seperti itu. Tuhan suruh kita apa? Kita harus tunduk, harus mau diajar kata firman Tuhan. Kalau kita mau sepadan dengan Injil Tuhan Yesus, kita harus mau belajar menundukkan diri, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak egois. Ya. Jangan kita maunya menang sendiri. Kata firman Tuhan, bukan kata saya hanya menyampaikan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah tahu firman Tuhan dengan benar, hendaklah kita apakah? Kita sudah tahu firman Tuhan, kita harus bagaimana? Ayo, bagaimana? Jelo, diapain? Dilakukan. Amin. Amin. Kita harus lakukan. Mengendalikan diri itu yang paling susah. Kita sudah tahu, tetapi kita suka sengaja. Ya kan? Nggak apa-apa kok. Sekali-sekali ini nggak apa-apa. Sekali-sekali akhirnya terjerumus. Yang mengakibatkan kita jatuh. Yang mengakibatkan kita tidak bisa bangun lagi. Akhirnya kita menjadi apa? Putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Ingat cerita istri Lot? Siapa yang tahu istri Lot? Gimana? Ayo anak sekolah minggu. Kenalan. Makanya mesti kenal. Mesti tahu. Memang nggak kenal sih, nggak kenal cuma tahu namanya. Nggak kenal emang betul, nggak kenal cuma tahu namanya. Saya juga nggak kenal, tapi kita harus tahu. Itu anak sekarang kan? Tahu nggak? Itu anak sekarang. Anak sekarang itu jawabannya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi istri Lot. Kenapa? Istri Lot, dia menjadi tiang garam. Kenapa dia menjadi tiang garam? Kenapa? Nengok ke belakang. Kenapa dia mesti tengok ke belakang? Karena harta bendanya terlalu banyak. Karena dia hanya memikirkan materi. Bisa nengok ke belakang karena dia memikirkan materi. Aduh, harta benda gua habis dah, hancur dah, udah dah. Akhirnya jadi apa? Ya. Banyak kali kita juga seperti itu loh. Tanpa kita sadari, kita juga seperti itu. Amin. Ya. Kita suka nengok ke kiri, ke kanan, ke belakang. Saya selalu katakan, jangan menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang. Jangan cuma ke kiri, ke kanan saja, tetapi ke belakangnya juga harus kita omongin. Kan kita maju kan, terus tengok ke belakang. Lihat nggak? Saya nggak lihat kan? Saya ada di belakang kan? Ke belakang kan? Mundur. Ya kan? Berarti apa? Putus hubungan. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Kita masih ada keraguan-raguan. Tetapi kalau nengok ke belakang dan kita mundur, kita sudah tidak ada hubungannya lagi.
Jadi jangan sampai kita semua anak-anak Tuhan tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Amin. Kita harus selalu punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita mempunyai hubungan dengan Tuhan? Kita harus apa? Waduh, ya. Kita harus apa? Kita harus selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, menangis dan sujud, menyembah dengan hancur hati, maka kita bisa kembali lagi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi waktu kesaksian saya bilang ini, opung purba begitu luar biasa. Jemaat kita opung purba begitu luar biasa. Dari Bekasi dia jalan pagi-pagi sudah naik mobil, naik bus sampai di sini jam 6. Dia sudah buka pintu, dia beres-beres kursi, terus dia duduk menyembah, sujud menyembah kepada Tuhan. Terus ada seorang nenek lagi namanya Ibu Hana. Ya, Ibu Hana dia sudah meninggal. Dia juga seperti itu. Pagi-pagi dia datang sujud di bawah kaki Tuhan. Sujud artinya apa? Kita merendahkan diri. Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak layak, tetapi Engkau menjadikan aku layak di hadapan Tuhan. Karena Engkau sudah membayar aku dengan darah-Mu yang kudus. Engkau bukan membayar aku dengan emas dan perak, tetapi Engkau membayar aku dengan darah-Mu yang kudus. Bangkitkan kembali hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa seperti Tuhan Yesus, berpadanan seperti Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi 5 anak darah yang bijaksana, yang senantiasa menyiapkan minyaknya dalam hidup. Jadi kita belajar, kita di sini disuruh sama Tuhan harus bagaimana? Seperti Yesus. Kan ada lagunya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Apa lagi? Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Jadi kita harus apa? Seperti Yesus walaupun belum, tapi kita harus seperti Yesus. Itu firman Tuhan katakan, berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus apa? Kerjakan keselamatan kita. Ada di dalam kitab apa tuh? Kerjakan keselamatan kita. Ayo, di dalam Injil apa? Filipi 4:12. Ayo, Wena, dengan HP aja dulu. Filipi berapa? Oh, ada suaranya. Filipi berapa? Hah? Filipi 4:2. Filipi 2. Filipi 2. Ayat berapa? 12. Ayat 12. Ya kan? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu masih hadir, aku masih hadir, tetapi terlebih
pulang pada waktu aku tidak hadir. Ya. Ada hadirnya siapa? Paulus dan tidak hadirnya Paulus. Tetap kita harus apa? Kerjakan keselamatan kita. Sujud, duduk di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau orang seberang, dia mempunyai persoalan yang luar biasa. Ada loh yang namanya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu biasanya mereka sholat tahajud itu tengah malam. Ya, benar ya Bu ya. Nah, sholat tahajud tengah malam. Ya, jam antara jam 12 sampai jam 3. Ya. Kita pernah nggak seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Karena enak tidur. Justru itu jamnya tidur yang paling enak. Tetapi kalau orang yang mempunyai persoalan yang berat, ya, dia nggak bisa menanggung. Kadang-kadang orang yang nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya, orang seberang aja yang nggak sungguh-sungguh takut sama Allahnya sendiri, ya, mereka bisa apa? Mereka bunuh diri, ya kan? Nggak sanggup bayar utang, nggak sanggup mengatasi persoalan. Ada yang orang tertentu mereka bisa sholat tahajud, duduk di bawah kaki Tuhan, menangis dan menangis sampai air matanya benar-benar tercurahkan di bawah kaki Tuhan. Kita mesti seperti itu. Kita nggak pernah sholat tahajud kan? Kita nggak pernah sholat tahajud. Kita harus apa? Ikut juga sama seperti itu. Sholat tahajud, menangis di bawah kaki Tuhan. Hanya dengan cara itu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau ada yang ngajarin. Kita harus apa? Kembali lagi kepada kasih. Inti. Kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Supaya kita apa? Sepadan dengan Injil Kristus. Pada saat Paulus tidak ada, ya, Tuhan Yesus tidak terlihat, tetap kita harus apa? Sholat tahajud. Amin. Kita harus mulai dari sekarang. Kita belajar, ya, duduk di bawah kaki Tuhan. Saya sangat rindukan untuk kita kembali lagi kepada kasih Tuhan yang mula-mula, supaya api Roh Kudus kembali lagi menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suam-suam buku. Orang yang suam-suam buku itu apa? Hah? Orang yang suam-suam buku itu apa artinya? Angan-angan. Panas juga, dingin juga, anget-anget. Itu kayak segini. Orang yang suam-suam kuku diapain sama Tuhan? Dimuntahkan. Sekarang kita ini sementara sedang apa? Suam-suam kuku. Mari kita kembali lagi kepada kasih Tuhan yang mulia. Jangan sampai kita dimuntahkan oleh Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Kata firman ini, aku tidak kenal engkau. Makanya kita harus apa? Sholat tahajud di bawah kaki Tuhan. Menangis, minta belas kasih Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Supaya apa? Kembali lagi roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita sebenarnya saya mau suruh kita nyanyi seperti Yesus. Bisa nggak sih? Insya Allah. Mudah-mudahan. Pemain musiknya